Ingat kamu tuh punya autoimun, Mas. Jadi kesehatan itu yang paling penting. Harus makan, ya? Sheila, Sheila, kamu kenapa? Jangan pernah kamu sentuh Rafki. Sekarang gue tahu kenapa Rafki sama sekali nggak protes dengan perceraiannya sama Ayuna. Ayuna udah berhasil nancepin racunnya di hati Rafki. Sampai Rafki bisa senyaman itu sama dia. aku sudah dikhianatin Rafka. Aku sudah dikhianatin sama papaku sendiri. Aku nggak mau dikhianatin lagi sama kamu. Aku nggak mau kalau hubungan ini jadi toksik. Dan sekarang, aku sudah diambang batas toleransi aku ke kamu. Merah-merah semua. Iya, emang gatel. Ayuna? Mas, Sahabatan sih sahabatan ya, tapi jangan lebay juga. Tahu batasan lah. Mas, tadi Tristan ngira ini ada noda di pipi aku, Mas. Ini yang bekas gigitan serangga atau aku nggak tahu apa ini loh di pipi aku, Mas. Dia cuma mau bantu bersihin aja kok, Mas. Nggak ada tujuan yang lain. Iya, gue juga selalu bareng kan. Mereka nggak ngapa-ngapain kok. Lo cemburu ya? Enggak, siapa yang cemburu? Ya nggak apa-apa kali. Kalau cemburu wajar lah. Lo kan suaminya, nggak apa-apa kok. Jangan lupa besok datang ke acara launching. Ya, saya nggak akan lupa. Oh ya, untuk acara besok nanti bajunya gue bawain ya, Ayuna, Rafka. Gue udah pilihin yang couple buat kalian. Terima kasih, Naomi. Ayo pulang. Bye, guys. Bye-bye, Teti. Tunggu. Kamu kenapa senyum-senyum? Senang digenitin sama Tristan, diusap-usap tadi pipinya. Kayaknya bener deh kata Naomi, Mas. Kamu cemburu ya sama Tristan. Kamu udah mulai baper ya, Mas, sama aku ya? Iya kan? Bener kan, Mas? Cemburu? Aku, Mas. Cemburu sama Tristan? Enggak. Oh ya? Terus? Apa? Iya. Kalau kamu nggak cemburu sama Tristan, ngapain kamu jemput aku ke sini? Terus ngapain juga tadi kamu uring-uringan Tristan elus-elus pipi aku? Aku nggak uring-uringan. Aku kesini karena disuruh sama papa aku jemput kamu. Sesiman. Iya. Aku kamu udah mulai baper kan sama aku kan? Kamu baper kan, Mas? Kamu gengsi kan, Mas? Akunya. Masuk mobil. Udah masuk mobil ya, masuk mobil. Masuk. Arta, Ada mah? gimana? Persiapan buat besok udah aman semua?
Sejauh ini sudah 90% Pak progresnya. Tinggal gimana kita eksekusi acara besok. Saya minta tolong buat acara launching itu udah nggak ada kendala apapun. Semuanya harus berjalan dengan lancar. Ya. Siap Pak. Itu jangan di sana. Oh ya, Arta, kamu sudah hubungin para wartawan untuk media promo? Sudah Bu, saya sudah hubungin beberapa wartawan dan juga beauty vlogger untuk hadir di acara kita besok. Oke, good. Dengan kehadiran para wartawan, akan jadi senjata mematikan untuk menghancurkan Ayuna dan juga kedua orang tuanya yang norak itu. Aku benar-benar udah gak sabar buat nunggu besok. Udah deh, perkataan Rafka ke lo tadi tuh gak usah diambil hati. Maklumin aja lah, namanya juga suami lagi cemburu. Ya nggak juga, nggak gue ambil hati juga sih. Lebih ke... Gue makin nggak yakin kalau Ayuna bahagia sama Rafka. Lihat aja Rafka emosian kayak gitu, ya kan? Udah gitu, nggak tahu ya. Gue yakin aja ya, Ayuna nggak bahagia. Gue tahu Ayuna kayak gimana. Kenapa? Kok lu serius banget ngeliatinnya? Sorry ya, Tan. Gue mau nanya sesuatu deh. Ya udah nanya aja, nggak usah pakai sorry. Tapi lu jawab jujur ya, jangan ada yang ditutup-tutupin. Oke, serius banget kayak ini. Kenapa? Oke. Sebenarnya lu nganggap Ayuna tuh pure sahabatan kan? Gak ada perasaan suka gitu kan? Ya nggak ada. Gue emang pure sahabatan sama Ayuna. Nggak ada perasaan lebih. Karena gue emang ngejalanin amanat dari almarhumah Bella. Dia bilang untuk selalu ngejagain dan ngelindungin Ayuna. That's it. Kenapa lu nggak percaya? Yaudah nggak apa-apa lah, yuk cabut. Ayuna, aku mau minta tolong sama kamu. Kamu jangan bikin karyawan di kantor tuh pada salah paham dong. Maksudnya salah paham gimana, Mas? Ya maksudnya gini, memang kita menikah tanpa cinta. Tapi kamu tetap harus jaga marwah kamu sebagai istri yang baik. Bentar Mas, aku benar-benar nggak ngerti nih maksud kamu apa sih Mas? Postingan kamu di medsos yang sama Tristan, itu karyawan di kantor pada bingung. Kamu nggak pernah posting sama suami kamu, tapi kamu malah posting sama cowok lain. Walaupun kalian sahabatan ya. Oh iya. Aku minta maaf ya Mas. Aku nggak bermaksud Mas bikin orang salah paham. Ya udah nggak apa-apa, yang penting aku udah bilang sama kamu sekarang. Udah nggak usah manyun, aku cuma ngomong doang. Nih, makan yang manis aja nih. Ini. Makasih Mas. Enggak, aku lagi nyetir. Gak mau, pokoknya harus makan berdua.
Tunggu. Sekali lagi. Mau ngapain? Sekali lagi. Ah. Udah, bagus. Udah ya mas, sudah aku posting di sosmed nih foto kita berdua. Biar kamu gak perlu cemburu-cemburu lagi. Siapa yang cemburu? Aku nggak cemburu. Masa sih mas? Ya udah nggak apa-apa, tapi feeling aku sih kamu cemburu mas. Ngeyel banget dikasih tahu, itu terserah kamu lah. Lucu. Nih Amor, kita belanja-belanja yuk. Kemarin kan kita mau belanja gagal tuh, gara-gara ada si mie ayam itu. Biar mood kamu enak, nggak bete. Enggak, aku nggak mood mau belanja. Why, Mie Amor? Kenapa kok belanja nggak mood? Nggak mau, aku lagi nggak mood. Why? Iya, pasti pegang-pegang. Kenapa? Nggak mau. Misi Pak, misi Bu. Mie Amor, tukang Amin tuh mau request lagu nggak? Aduh, nggak mau. Saat. Pusing aja, stop. Iya Pak. Yakin nggak mau belanja? Nggak mau. Misi Pak, misi Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama. Mas, itu mobilnya Arshila kan? Lagi sama siapa ya Arshila, Mas? Sheila lagi sama siapa itu? Lagi sama siapa itu? Mesra banget ya Mas ya. Kayaknya itu pacarnya deh Mas. Kamu tahu nggak pacarnya Arshila siapa Mas? Aku nggak tahu. Mas, kok kamu lurus Mas? Kan kita harusnya belok. Sorry, aku lagi nggak fokus nih. Lagi banyak kerjaan di pikiran aku. Selama ini gue percaya sepenuhnya sama Sheila. Tapi kenapa di belakang gue dia malah begini? Sial. Gue gak bisa terima kayak begini. Dibohongin sama seseorang yang udah gue percaya banget. Kamu nggak apa-apa kan?
mesum apaan? Ya ini bro, gue sampai lepas. Lo sengaja kan? Sorry. Saya nggak sengaja, saya cuma mau bantu kamu biar kamu nggak jatuh aja. Saya nggak ada niatan mesum sama sekali. Buat yang ngedouble kerja kerasnya. Sari misi 2. Double isinya, double enaknya, double hematnya. Sari misi 2, double puasnya, double happy-nya. Terima kasih. Semoga aja acara launching besok semua berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala apapun juga. Semoga ya, Pak. Mas Rafka kok nggak turun ya? Mas? Ya. Kamu nggak turun, Mas? Oh iya, ini tadi aku lagi benerin posisi mobilnya. Aku turun nih. Mas, kamu lagi kenapa sih, Mas? Kenapa? Apanya? Aku nggak apa-apa. Aku tuh perhatiin dari tadi kamu di mobil tuh kamu diem aja. Kamu banyak bengong, kamu banyak kayak kepikiran sesuatu gitu. Kamu mikirin apa, Mas? Mikirin kerjaan? Mana mungkin gue sharing ini ke Ayuna tentang hubungan gue sama Sheila. Apalagi tentang pengkhianatannya. Sama aja bunuh diri gue. Mas, tuh kan kamu malah diem. Kenapa, Mas? Gak apa-apa kalau kamu mau cerita, ada masalah, cerita aja sama aku, Mas. Ini mau masalah launching besok. Aku takut besok tuh acaranya gak berjalan dengan lancar, takut ada yang salah. Aku mikirin itu. Mas, kamu gak perlu khawatir, Mas. Kamu udah sering melakukan ini. Ini bukan pertama kali buat kamu. Seharusnya kamu tuh lebih rileks, lebih santai. Kamu gak usah tegang, Mas. Aku yakin banget pasti acara launching besok akan berjalan dengan sukses. Karena Mas Rafka itu adalah leader yang hebat. Mas Rafka udah mempersiapkan semuanya dengan sempurna. Semangat, Mas. Semangat. Iya, semangat. Semangat. Gitu dong. Mas, tolong bukain bagasinya, Mas. Nanti aku aja yang bawa masuk. Kamu masuk duluan aja. Benar. Iya, gak apa-apa. Masuk duluan. Oke, Mas. Gue harus fokus sama launching besok. Gak boleh ada yang gangguin gue. Setelah acara launching besok, gue akan putus hubungan sama Sheila.
Karena dia udah bohongin gue. Aduh, ini ruam-ruamnya kok nggak hilang-hilang ya? Mana besok udah acara launching toner lagi. Kenapa kamu? Ini mas, ruam-ruam di muka aku nggak hilang-hilang. Besok kan udah acara launching ya. Kalau dilihat sama semua orang gimana ya mas? Nih, kamu pakai ini deh. Shooting cream? Hmm? Kamu dapat dari mana mas? Ini souvenir goodie bag yang akan diberikan kepada tamu undangan, Pak. Sudah dipastikan isinya semua? Sudah, Pak. Souvenir ini isinya makanan dan beberapa produk Klevana, Pak. Terutama produk toner terbarunya, Pak. Jangan sampai salah ya. Baik, Pak. Oh ya, kulit wajah Ibu Ayuna ini ada merah-merah dan bintik-bintik. Sepertinya dia kena gigitan serangga, tapi sampai sekarang belum hilang. Kira-kira mesti pakai apa ya? Oh iya, saya juga pernah ruam-ruam kayak Bu Ayuna. Sebaiknya Bu Ayuna pakai shooting cream produk Klevana, Pak. Itu bagus untuk menghilangkan bekas ruam. Pakai ini ya? Terima kasih ya. Ya, Emang beda ya, yang sayang sama istrinya. Wajah istrinya kena ruam dikit aja, langsung panik. Udah, nggak usah ngurusin saya. Cari aja pacar dulu. Jangan langsung diulti lah, Pak. Yaudah, ini terima kasih ya. Kalian lanjutkan kerja kalian. ya baik, Pak. Makasih ya mas. Terima kasih untuk apa? Makasih udah bikin aku seneng. Seneng karena? Ya seneng aja karena kamu udah nggak pelit perhatian sama aku mas. Sekarang kamu tuh perhatiannya sampai luber-luber, sampai tumpah-tumpah mas. Mulai GR-nya lagi deh. Kamu ini kan brand ambasadornya buat Kleva Innovation. Artinya muka kamu nggak boleh kayak gini. Kalau muka kamu kayak gini sekarang, produknya bisa dianggap gagal dong. Iya itu, jadi buat itu. Iya itu. Iya ya mas ya. Tahu pasti karena itu kan mas ya. Ya pokoknya apapun itu alasannya. Makasih ya mas. Aku pakai ya. Ya coba kamu pakai deh. Cerobohnya kumat lagi kan.
Mi amor, my queen. Mi amor, aku berubah pikiran, Mi amor. Aku gak mau pulang. Mi amor, kayaknya nggak bisa deh, Mi amor. Kamu kayaknya harus pulang deh. Soalnya hari ini aku bakalan sibuk banget buat prepare besok. Karena besok ada produk launchingnya Cleva Innovation. Jadi aku nggak bisa, Mi amor. Aduh, banyak deh pekerjaan aku, Mi amor, malam ini. Mi amor, aku juga diundang ke acara itu. Aku harus datang. Alah, sama mie ayam lagi. Ya iyalah, kamu sama mie ayam datangnya, kan kalian suami istri dan kalian adalah besannya Pak Dharma. Kalian berdua tuh pasti ada di VVIP list. Jadi ya udah mendingan sekarang kamu pulang ketemu istri kamu, istirahat supaya besok mukanya fresh, seger, nggak lemes gitu. Tapi Mi amor, aku kangen banget sama kamu. Rasa kangenku buat kamu udah gak terbendung, Mi amor. I really miss you. Aku janji, Mi amor, aku gak akan kentut-kentut lagi. Pantatku udah gak bocor aman, Mi amor. Kak, bukan masalah itu, Mi amor. Aku gak kentut, Mi Bukan amor. masalah itu, Mi amor. Kalau misalnya besok kamu telat, terus muka kamu capek atau gimana, terus kamu misalnya datang Pak Dharma lihat kamu telat atau gimana, kan nggak enak ya. Masa biasanya kamu nanti malu sama kamu, terus orang-orang yang lihat kamu semuanya audiens itu gimana, emang kamu nggak malu? Bener juga kamu, Mi amor. Ya udah kalau gitu aku pulang aja deh. Iya. Tapi Mi amor, Kenapa? kita harus segera ketemu lagi, Mi amor. Kisah aku tuh bener-bener kangen. Kita harus memadu kasih. Repeat, memadu kasih lagi. Repeat, memadu kasih lagi. Udah berapa kali tuh? 3 kali, Mi amor. Iya, kita kan ketemu lagi. Naughty. Halo? Halo? Gue minta lo datang ke Cafe Energi jam 8 malam. Gue mau nyuruh lo ngelakuin sesuatu. Bayarannya berapa? Kalau sesuai gue mau kerjakan. Tapi kalau nggak sesuai, jangan harap. Gak usah mikirin bayaran. Gue bayar lo 10 juta. Ya? Gue akan DP 5 juta, sisanya nanti gue akan lunasin ketika pekerjaannya selesai. Oke, deal. Bilang aja sekarang, gue harus ngapain? Nanti gue akan kasih tahu lo harus ngapain. Yang penting lo jangan terlambat. Jam 8 malam di Cafe Energi. Apaan sih? Ini nyengat banget. Lilis! Ya, Bu Bos. Ya, Lilis, kamu apain ruangan ini? Kenapa bau nyengat kayak gini? Cengkik banget loh ini. Bau apa ya, Bu ya? Tapi beneran, Bu. Tadi Lisa nggak ngapa-ngapain loh, cuman bersih-bersih doang di sini. Kamu saya tanya malah tanya balik gimana sih? Oh, Lisa ingat. Tadi kan Ibu Bos suruh Lisa kan pasang aromaterapi. Udah itu. Nah. Ya ampun Lilis, kamu pilih yang ini. Yang ini tuh udah kadaluarsa, udah saya pisahin. Kamu lihat dulu dong. Kenapa main pasang aja? Bau kan ruangannya? Kamu tuh kalau kerja yang bener. Mana sih? Ya mana Lisa tahu, Bu. Ibu juga nggak ngomong sih kalau udah expired. Harusnya tuh kasih tahu gitu loh. Lilis, kamu tuh bisa nggak sih? Nurut aja, jangan ngebantah. Heran banget. Iya, maaf. Kenapa ribut-ribut kayak begini kedengeran sampai ke depan? Ini Pak, Lilis tuh pasang aromaterapi tapi yang udah expired jadi bau kan ruangannya. Gimana sih? Lilis mana paham sih? Udah lama, nggak usah ribut terus. Nanti yang ada kamu cepet tua tuh, lihat udah keriput. Lis, Iya, Pak. kamu lain kali lebih hati-hati ya. Nah sekarang itu tolong diangkat dan air purifiernya kamu nyalain biar baunya cepet hilang, ya. Iya, Pak.
Aduh, Bu Nila bisa makin ngamuk nih kalau dia tahu kelakuan aku. Baunya sih hampir sama ya. Iya aja lah ah. Aduh. Mudah-mudahan si Bu Nila nggak tahu kalau isinya Lisa ganti. Harusnya sih Lisa terhindar dari amukan nenek sihir. Harusnya. Pas kan posisi. Kayaknya si Bu Nila nggak sadar deh kalau tonernya udah aku ganti dengan produk lain. Untung selamat. Kamu ngapain sih masih di situ? Cepetan kamu buang. Jangan marah-marah. Tadi suaminya ngomong apa? Kalau marah-marah ntar mukanya kisut. Kurang ajar ya kamu. Udah sana keluar. Iya. Misi Bu Bos. Malam, Pak. Malam. Malam, Pak. Yuk, kita makan. Kasih, Mas. Papa senang melihat kalian berdua saling perhatian seperti ini. Papa cuma bisa berharap mudah-mudahan kali ini pernikahan kalian langgeng ya. Dan kalian berdua bisa saling membahagiakan. Dan Rafka, Ayuna, kalian belajarlah untuk saling membuka hati supaya kalian sama-sama bisa saling menghargai, tali kasih di antara kalian juga semakin kuat. Dan mudah-mudahan gak lama lagi kalian dikaruniai anak yang akan menjadi sumber kebahagiaan buat kita semua. Kenapa cuma denger papa ngomong gitu aja, gue jadi gelisah sih? Harusnya gue santai aja kan? Aina tuh kakak ipar gue. Gak mungkin gue cinta sama dia. Dan gue gak boleh sampai jatuh cinta. Kalian mau kan punya anak? Jangan berharap sama mereka. Ma. Ya bukan apa-apa ya. Mama tuh cuma gak mau kalau misalkan papa berharap sama mereka. Papa tuh bisa kecewa. Boleh nggak? Tolong jangan mulai keributan. Siapa yang mulai keributan sih, Pak? Mama tuh cuma ngomong apa adanya. Ya karena pernikahan tanpa cinta itu sudah pasti gak akan lama. Iya kan Rafka? Ayuna? Permisi. Jusnya Bu. Permisi Pak. Iya.
Misi Pak. Mas? Udah siap, Mas? Udah. Kancing. Oh ini ya. Aku mau bilang terima kasih ya. Karena krim yang kamu kasih, ruam aku jadinya langsung hilang. Ternyata kamu suami yang bisa diandalkan dan tipe suami yang sian. Emang udah hilang ya? Ya, udah. Ini beneran mau lihat ruam aku yang udah hilang atau mau cium aku? Kok deket banget? Ngapain tutup mata? Kamu pikir aku mau cium kamu ya? Enggak. Enggak, Mas. Itu kenapa tutup mata? Aku kan mau cek ini, kamu. Oh, itu, Hah? kan tadi kan kamu deket gitu kan, Mas. Terus kamu lihat ini aku kayak gini kan. Terus karena kamu terlalu deket, mata aku jadi kunang-kunang, Mas, gitu. Ya udah langsung blur gitu, terus aku tutup mata. Nanti Naomi nganterin dressnya sama jas kamu ke kantor ya. Nggak usah ganti topik. Benar itu? Iya, Mas. Benar. Mama ya? Ya, kenapa, Mas? Mama ya? Ya, kenapa, Mas? Papa! Papa! Aduh, ini muka aku kenapa? Papa! Kenapa sih? Kamu lihat muka aku? Jadi kayak begini? Kamu lihat kan? Semalam nggak separah ini kan? Sekarang merah-merah, terus ada bintik-bintiknya. Gatal apa gimana? Gatal banget. Ini udah parah banget, makin merah. Pak, gimana dong ini, Pak? Coba kamu ingat-ingat. Ini kayaknya alergi. Semalam kamu makan apa atau kamu kasih apa ke kulit mukanya? Enggak. Aku nggak pakai apa-apa, aku cuma pakai skincare dan gak ada yang berubah. Kok sama kayak kamu ya, ruam sama bintik-bintiknya? Iya, Mas. Pak, gak mungkin kan? Aku datang ke acara dan muncul di depan semua tamu dengan wajahku kayak udah merebus kayak gini. Yang ada semua orang bisa heboh. Masa iya komisaris perusahaan mukanya rusak? Pokoknya aku nggak akan datang ke acara itu. Aku mau ke dokter sekarang juga. Kamu komisaris perusahaan itu dan ini acara penting. Nggak mungkin kamu nggak hadir. Begini, Ma. Mama harus hadir di acara itu.
Jadi sekarang Mama coba tutupin sedikit pakai make up. Nanti begitu selesai acara, aku langsung anterin kamu ke dokter kulit, ya? Mama mau pakai syuting krim dari Mas Rafka nggak? Kemarin Ayuna juga pakai langsung lumayan hilang. Enggak. Mama cuman percaya sama dokter kulit, udah ya. Kalian udah siap? Udah mau jalan? Iya Pak, kita mau jalan duluan buat mastiin hasilnya semua sesuai dengan JR yang kemarin. Ya udah kalau gitu kalian duluan ya. Papa urus Mama dulu sebentar. Kenapa wajahnya Ayuna baik-baik aja? Malah wajah aku yang gatal-gatal dan bintik kayak gini. Apa aku kena karma? Ayo. Pak, berangkat ya. Ya. Gak mungkin aku kena karma. Ini pasti hanya kebetulan. Ya udah ayo. Kamu make up, kita harus jalan. Kita nggak boleh telat, ini acara penting. Yuk. Iya, tapi Papa sabar ya. Papa tunggu aku selesai makeup. Kan gak gampang nutupin merah-merah pakai makeup. Iya, oke, yuk. Tapi ini aneh deh. Kok bisa-bisanya kamu sama Mama tuh punya gejala yang sama? Ada ruamnya, ada bintik-bintiknya, ada merah-merahnya. Kalau aku sih ruam-ruam kayak gitu semenjak pakai toner sampel, Mas. Tapi bisa jadi juga gara-gara gigitan serangga, aku nggak tahu. Kalau Mama Nila, aku jujur nggak tahu sih, Mas. Bisa jadi kan kita beda skincare. Skincare? Ngapain sih kamu? Mbak Lisa, hati-hati Mbak. Itu baju kamu basah semua. Maaf ya Mas, Mbak, tadi Lisa nggak sengaja dengar pembicaraan Mbak Ayuna sama Mas Rafka tentang Bu Nila. Maksudnya? Lisa udah ganti toner yang biasa Bu Nila pakai sama toner yang Mbak Ayuna kasih ke Lisa. Diganti. Iya, maaf ya Mbak, aduh, tolong banget jangan sampai disampein ke Bu Nila. Tuh. Kamu tuker toner Mama Nila. Ngapain kamu iseng? Enggak gitu Mas. Jadi Bukan iseng, emang Lisa tuh nggak sengaja tumpahin tonernya Bu Nila. Makanya Lisa langsung ganti sama toner yang dikasih Mbak Ayuna ke Lisa.